Shalom Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai yang ketiga, dan saya memberikan satu ayat untuk menjadi pokok utama perenungan kita pada saat ini, yaitu ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Amin. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah jangan mencurigai kepada Allah. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, curiga, mencurigai semakin menjadi sesuatu yang biasa sekarang ini, ya. Semua kesempatan dipakai oleh orang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri saja, termasuk dengan memakai slogan atau memakai ajaran agama tertentu. Tidak heran kita tidak mudah percaya kadangkala akan niat baik seseorang, ya, walaupun ia memakai kata-kata Kristen atau ia menggunakan atribut Kristen, dan seseorang yang berkata-kata dalam bahasa Kristiani, termasuk bahkan membawa istilahnya rekomendasi dari orang-orang atau dari instansi-instansi yang dipercaya atau yang pantas dipercaya, akan tetapi mereka tetap mencurigai Allah itu sendiri. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga terjadi ketika terjadi ketidakpercayaan Israel akan kesungguhan Tuhan, akan kesungguhan Allah menebus mereka dari perbudakan Babel pada saat itu. Mungkin berasal dari kecurigaan mereka bahwa perbudakan Babel merupakan kesalahan mereka. Oleh sebab itu, dalam pasal 50 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan menegaskan bahwa perbudakan Babel merupakan kesalahan mereka, ya. Dan dalam ilustrasinya dikatakan ialah pemberian surat cerai dan penagihan hutang. Kita dapat melihat bagaimana Allah berkata bahkan bukan suami yang menceraikan istri sesuka-sukanya, atau kepala penagih hutang yang memeras debitur. Debitur itu adalah pihak yang berutang, seperti itu, pihak yang memiliki utang, seperti itu. Atau perzinahan si istri ini yang membuat yang bersalah harus membayar, ya, beserta utang beserta bunganya, dikatakan, ya. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perzinahan si istri inilah dikatakan yang membuat ia bersalah. Dan yang terpenting juga adalah tunggakan dari debitur ini tadi, atau si pemilik utang ini tadi, yang membuat dia harus membayar beserta dengan bunganya. Bukan kesalahan dari orang lain, tetapi kesalahan dari pribadi orang tersebut. Dan Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita mencurigai Allah mempunyai niat jahat dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi kadangkala kita melihat bahwa ketika kita berpikir bahwa apakah masuk akal, apakah pantas kita berpikir bahwa atau kita mencurigai Allah berniat jahat dalam hidup dan kehidupan kita. Namun kadangkala dalam pikiran pendek, dalam pikiran yang memiliki banyak pergumulan, bertubi-tubi masalah, ya,
Kadangkala pikiran kita mungkin seperti itu. Ya, kita mencurigai Allah, menyalahkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Namun mari kita kembali melihat, ya, bagaimana saat Ia menebus dosa kita. Bukankah itu bukti bahwa ada banyak perbuatan kasih, ada banyak kuasa yang diberikan oleh Allah yang kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita kembali meragukan Allah, mencurigai Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Allah lah yang menyelamatkan kita. Allah lah yang menebus dosa dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hidup dan kehidupan kami senantiasa diperbaharui. Ajarkan kami untuk tidak mencurigai Allah, meragukan Allah dalam kehidupan kami. Tapi kami dengan penuh percaya, dengan penuh kasih, boleh menerima Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupan kami, yang senantiasa memberkati, menjamah hidup dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau. Amin